Upaya pencarian hari keempat, 5 korban longsor di Nganjuk belum ditemukan. Satu lagi jenazah siswa yang hanyut di Sungai Wanawisata Grape ditemukan, namun belum bisa dikenali. Halo, apa kabar pemirsa? Senang berjumpa kembali dengan Anda di Special Report edisi Rabu 12 April 2017 bersama saya Merinda Surya. Selain topik utama tadi, kita juga akan membahas tentang penjarahan situs Majapahit di Mojokerto. Inilah Special Report selengkapnya. Kita awali informasi hari ini memasuki hari keempat proses pencarian terhadap 5 korban yang tertimbun tanah longsor di Kabupaten Nganjuk kembali dilanjutkan hari ini. Alat berat sampai saat ini masih belum bisa sampai di lokasi karena masih harus menyusuri gunung untuk membuat jalan terlebih dahulu. Ratusan petugas kembali dikerahkan ke lokasi tanah longsor di Desa Kepel, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Untuk tiba di lokasi para korban tertimbun longsor, petugas harus berjalan kaki sejauh 1,5 kilometer. Fokus pencarian kali ini diarahkan hanya ke 2 titik yang sebelumnya dicurigai menjadi tempat korban tertimbun. Keyakinan akan titik tersebut didasarkan atas penciuman anjing pelacak sekaligus keterangan para saksi yang melihat posisi korban sebelum longsor terjadi. Sementara itu alat berat yang didatangkan dari Ponorogo sampai saat ini masih belum mencapai lokasi. Karena untuk membuka lahan ini sampai bisa masuk ke lokasi. Tidak bisa lewat sana, tidak bisa, seharusnya lewat sini. Jadi ini harus dibuka untuk lewat alat berat menuju ke lokasi titik longsor. Dengan upaya membuka jalan terlebih dahulu, diperkirakan alat berat akan tiba di lokasi longsor sekitar 1 hari lagi. Dari Nganjuk, Mukhtar Bagus, MNC Media melaporkan. Sementara itu terkait bencana longsor di Nganjuk, setelah menurunkan unit anjing pelacak, petugas menemukan 2 titik lokasi longsor yang diduga menjadi tempat korban tertimbun. Namun penggalian belum bisa dilakukan secara maksimal karena masih menunggu datangnya alat berat. Untuk membantu proses pencarian terhadap 5 korban yang tertimbun tanah longsor di Desa Kepul, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, petugas mulai menurunkan unit anjing pelacak. 2 ekor anjing pelacak ini diterjunkan langsung ke atas gundukan tanah yang diduga menguruk para korban. Setelah 6 jam melakukan penyisiran, petugas menemukan 2 titik yang diduga menjadi tempat korban tertimbun. Di antaranya adalah di bawah sebuah pohon besar yang tumbang terbawa longsor. Dugaan itu diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang melihat posisi korban saat peristiwa longsor terjadi. Selain itu, penciuman anjing pelacak juga terus mengarah ke 2 lokasi tersebut. Namun sayangnya proses penggalian tidak bisa dilakukan karena posisi korban tertimbun sangat dalam, diperkirakan mencapai 5 hingga 20 meter. Kalau yang satu korban itu ketebalan mungkin sekitar 3-4 meter. Kalau korban yang satu lagi, yang 4 orang itu lebih dalam lagi, diperkirakan hampir 20 meter. Saat ini petugas masih menunggu datangnya alat berat yang kini masih berjalan pelan-pelan menyusuri bukit menuju ke lokasi longsor. Dengan kondisi bukit yang curam, alat berat diperkirakan akan tiba di lokasi longsor sekitar 2 atau 3 hari. Dari Nganjuk, Mukhtar Bagus, MNC Media melaporkan. Beralih ke informasi longsor di Ponorogo, penghentian proses pencarian korban longsor di Ponorogo menyisakan masalah. Sebab sungai di desa setempat tersumbat material longsor. Warga mendesak agar segera dilakukan pembersihan karena jika tidak segera dibersihkan akan terjadi longsor yang bisa menimbun 4 desa di bawahnya. Lokasi longsor di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Ponorogo kini sepi. Pasca longsor susulan, semua kegiatan dihentikan. Bahkan 1 eksavator yang tertimbun masih dibiarkan dan belum dievakuasi. Penghentian kegiatan ini ternyata menyisakan masalah, sebab material longsor menyumbat aliran sungai. Jika tidak segera dibersihkan, akan memicu longsor dan banjir lumpur yang lebih besar. Tak hanya Desa Banaran, namun juga 4 desa di bawahnya yakni Desa Wagir, Singgahan, Bekiring, dan Desa Pomahan.
Warga mendesak agar proses pembersihan material longsor segera dilakukan. Kalau sampai ini nggak ditata kembali, ya, aliran sungai maupun gimana tepi sungainya nanti ada hujan deras. Ini terus gerak banyak desa, ribuan jiwa itu yang mulai saat ini. Rencananya, proses pembersihan akan dilakukan setelah material longsor mengeras. Namun masih terkendala curah hujan yang masih tinggi. Dari Ponorogo, Ahmad Subeki, MNC Media, melaporkan. Bencana longsor di Ponorogo sudah 12 hari berlalu. Para korban di pengungsian mulai terserang penyakit akibat kelelahan serta trauma berkepanjangan karena kehilangan rumah, harta benda, dan saudara. Mereka pun masih khawatir jika terjadi longsor susulan yang lebih besar. Pasangan suami istri Jimikun dan Sringatun, korban longsor Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo masih syok pasca kejadian longsor 1 April lalu. Keduanya kehilangan anak dan menantu, juga rumah beserta perabotannya. Keduanya kini mengungsi di rumah saudaranya yang lebih aman. Sejak peristiwa longsor, kondisi Sringatun terus memburuk. Ia sering sakit dan keluar masuk rumah sakit. Akibat trauma, penyakit sesak nafas dan jantung yang dialaminya menjadi kambuh. Tidak hanya Sringatun, trauma longsor juga dialami Suminten, warga Banaran lainnya. Ia mengaku khawatir jika terjadi longsor susulan yang lebih besar. Takutnya kalau ada longsor lagi. Iya, kalau ada longsor lagi terus terjadi apa-apa begitu. Para korban longsor ini berharap agar bangunan rumah semi permanen yang dijanjikan pemerintah segera bisa ditempati. Longsor di Desa Banaran, Ponorogo terjadi 1 April menyebabkan 28 korban tewas tertimbun dan 32 rumah ikut tertimbun. Kini para korban yang kehilangan rumah berada di pengungsian. Ratusan warga lain yang terdampak longsor juga masih tertahan di pengungsian. Dari Ponorogo, Ahmad Subeki, MNC Media melaporkan. Usai jeda, Special Report masih akan kembali dengan informasi tentang pencarian 6 siswa madrasah yang hanyut di Sungai Gerape, Madiun. Simak informasi selengkapnya sesaat lagi. Disiplin, clean, care, fair, it's Mamda. Your life, your education, your world. Sekarang lebih cepat, Tania sudah takut ya. Senang sekali saya Laura Elvina dapat menjumpai Anda dalam Speak After Lunch pada siang hari ini. Bincang santai dengan bintang tamu, mengupas isu-isu terkini. Dibawakan secara ringan dan penuh informasi. Dihadirkan menemani istirahat makan siang Anda. Speak After Lunch hadir setiap hari Senin sampai Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. 5 komplotan perampok bersenjata api dibekuk aparat Polres Banyuwangi Bro. Gak mau tanggung-tanggung, kelima pelaku dapat hadiah timah panas di kaki. Ya, Anda kembali menyaksikan Special Report. Pemirsa, satu lagi siswa korban hanyut di Sungai Wanawisata Gerape, Madiun berhasil ditemukan tim SAR gabungan pagi tadi. Namun, dua keluarga saling klaim jenazah tersebut anak mereka. Begitu tiba di Rumah Sakit Sudono Madiun, jenazah siswa yang hanyut diterjang air bah Sungai Gerape langsung dibawa ke kamar mayat. Korban ditemukan di aliran Kali Catur, tepatnya di Desa Prambon, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Petugas medis, polisi, dan dua keluarga korban juga masuk secara bergantian untuk memastikan bahwa jenazah yang ditemukan adalah anak mereka.
Purwanto, ayah dari Ramadhani, mengaku melihat kemiripan dari ciri fisik seperti tubuh, kaki, dan wajah antara jenazah yang ditemukan dengan anaknya. Sementara Waluyo, paman dari siswa Gandhi, juga mengatakan hal yang serupa. Untuk memastikan identitas korban, tim medis dan polisi akan melakukan otopsi dan identifikasi secara lengkap, termasuk kemungkinan tes DNA. Ciri fisiknya ada yang sama, enggak? Ya ada kemiripan lah, kalau sama persis ya, pokoknya ada kemiripan. Ada kemiripan gitu. Ya. Di bagian apa, Pak? Dari vis mukanya sama lihat keadaan bentuk muka ya, dari rambut, nah itu kan kayaknya tuh ada kemiripan. Dengan Gandhi? Ya. Secara fisik ada toh di selaka, tapi secara muka hampir ya belum bisa diketahui ya. Nah, itu rambut juga cepat, tingginya mukanya hampir sama. Ini kita juga nggak bisa memastikan kalau belum ada hasil dari sidik jarinya. Secara fisik kan kita juga masih mempertimbangkan dengan dua belah pihak yang sama Gandhi. Hingga hari ketiga, sudah 5 dari 6 korban berhasil ditemukan. Mereka adalah Ahsan Nur Fuad, Hasmi, Ma'arif Sahat, Adlian. Sedangkan korban kelima masih diidentifikasi apakah Gandhi atau Ramadhani. Seperti diberitakan, 6 siswa MTS Bani Ali Mursad, Magetan yang sedang mengikuti outbound sekolah, terseret air bah saat mandi di sungai kawasan wahana wisata Grape, Madiun awal pekan lalu. Dari Madiun, Arif Wahyu Effendi, MNC Media, melaporkan. Sementara itu, salah satu jenazah siswa korban yang hanyut di Sungai Wanawisata Grape, Madiun akhirnya dibawa ke rumah duka di Magetan. Kedatangan jenazah disambut duka keluarga. Suasana duka menyelimuti begitu mobil ambulan yang membawa jenazah Ma'arif Sahat tiba di rumah duka di Desa Tawangrejo, Kecamatan Takeran, Magetan. Keluarga dan kerabat tampak terpukul dengan kejadian naas yang menimpa anak kedua pasangan Nurbianto dan Andriani tersebut. Jenazah kemudian disemayamkan dan disolati. Ma'arif merupakan siswa kelas 7 Madrasah Sanawiyah Bani Ali. Santri Ponpes Hafiz Al-Quran ini merupakan korban keempat dari 6 santri yang ditemukan tim SAR di Sungai Bengawan, Madiun, atau sekitar 20 km dari titik hanyut setelah 18 jam dinyatakan hilang. Seminggu sebelumnya, korban sempat pulang karena sakit saat mengikuti kegiatan di pondok, hingga kemudian kembali ke pondok pesantren menjelang kegiatan outbound yang berujung tragis. Terus kebetulan akhir-akhir ini dia habis sakit, pulang. Nah, itu setelah sembuh diantar kembali ke pondok, terus ada kegiatan ini. Kapan Pak pulang terakhir? Ya, belum ada 1 minggu. Sempat pulang? Sempat pulang karena ditelepon dari pondok, dia itu sakit. Usai disemayamkan, jenazah korban kemudian dimakamkan di pemakaman desa tidak jauh dari kediamannya. Dari Magetan, Asfi Manar, MNC Media, melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, jenazah Karno, satu di antara terduga teroris yang tewas dalam baku tembak di Desa Jenu, Tuban, ditolak masyarakat kampung asalnya di Purbalingga, Jawa Tengah. Jenazah Karno akhirnya dimakamkan di Pemakaman Umum Putat Gede, Surabaya. Jenazah Karno, satu terduga teroris yang diambil keluarganya di ruang DVI Rumah Sakit Bayangkara Surabaya Selasa siang, batal dibawa ke kampung halamannya di Purbalingga, Jawa Tengah. Pemakaman jenazah Karno yang rencananya dilakukan di kampung halamannya batal dilakukan karena ditolak warga setempat. Polda Jatim menawarkan pada keluarga agar jenazah Karno dimakamkan di Surabaya. Tawaran ini disambut baik keluarga. Jenazah Karno pun langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum Putat Gede, Surabaya, Selasa sore. Prosesi pemakaman Karno hanya dihadiri istri, sejumlah kerabat, serta petugas kepolisian dari Polda Jatim dan Polda Jateng. Ya, kita harapkan supaya semua bisa berjalan dengan baik, ya, artinya bahwa keluarga korban ini dapat pelayanan juga dari masyarakat. Tapi kan itu tergantung masyarakat, polisi tidak bisa memaksakan kehendak masyarakat. Semua masyarakat misalnya menolak, ya polisi tidak bisa memaksa dia untuk menerima apakah dimakamkan di suatu tempat atau tidak. Tapi yang jelas tugas polisi sudah selesai memberikan pelayanan dan kemudian mengidentifikasi dengan akuntabel sesuai dengan harapan yang terjadi dan sesuai dengan standar operasional yang memang ditetapkan oleh DPI di seluruh dunia. Oke? Oke. Karno, satu di antara terduga teroris yang tewas dalam baku tembak di Tuban, merupakan warga Purbalingga yang menikahi Mutmainah tahun 2015. Sehari-hari Karno bekerja di sebuah konter HP di wilayah Sukorejo dan pulang ke Sidoarjo 2 atau 3 minggu sekali. Menurut warga sekitar di tempat tinggalnya, ia sebagai pria yang tertutup.
Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, MNC Media melaporkan. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi penjarahan situs Majapahit di Trawulan Mojokerto. Tetaplah di iNews TV. Saya dapat melihat terumbu-terumbu karang yang alami dan berbagai macam warna yang dihasilkan oleh ikannya maupun terumbu-terumbu karangnya. Kevin De Bruyne, oh, it's a smashing goal. Once not enough for Premier League. Replay on iNews TV. Kumpulan informasi aktual, berimbang dan terpercaya hadir menemani aktivitas di sore hari Anda. Mulai dari berita politik, ekonomi, sosial, hingga kebudayaan di Indonesia. Disiarkan secara langsung dalam program iNews Start. Hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Kenal baik dengan seluk-beluk kota tempat tinggal Anda. Ikuti jalan menelusuri kota-kota di Indonesia. Menampilkan sisi lain sebuah kota, lengkap dengan potret dan tradisi lokal kota tersebut. Sudut Kota pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV. iNews TV, inspiring and informative. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, situs peninggalan Kerajaan Majapahit di Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto rusak parah setelah dijarah oleh sejumlah orang tak dikenal. Akibat penjarahan tersebut, situs bersejarah berupa umpak serta fondasi pemukiman kuno berupa batu bata mengalami kerusakan yang cukup parah. Sejak beberapa terakhir, warga Kabupaten Mojokerto heboh dengan adanya penjarahan situs peninggalan Kerajaan Majapahit yang viral di media sosial Facebook. Awalnya, foto-foto penjarahan situs di Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto diupload oleh seorang aktivis pecinta peninggalan situs Majapahit. Foto-foto di medsos telah beredar dengan cepat dan dibagikan ke berbagai grup media sosial. Dalam foto tersebut terlihat beberapa orang menjarah situs berbentuk tumpukan batu bata dengan ketinggian sekitar 2 meter. Batu bata tersebut langsung dinaikkan ke atas truk diduga dijual ke tempat lain. Kini setelah terjadi penjarahan, kondisi situs yang diperkirakan sudah ada sejak abad ke-13 tersebut rusak parah setelah dijarah oleh sejumlah orang tak bertanggung jawab. Situs sangat bersejarah di lahan milik Tuminah seluas 6 kali 3.000 meter tersebut hanya tersisa bongkahan bata merah serta bebatuan andesit yang sudah berantakan. Kini situs yang masih situs hanya tersisa 4 meter persegi saja pada bagian utara. Warga sendiri telah mengetahui sejak lama keberadaan situs tersebut. Namun bagi warga, situs yang diperkirakan sebagai perkampungan zaman Majapahit tersebut dianggap biasa. 2 bulan terakhir, lahan yang disewa seseorang itu dikeruk dengan alasan digunakan sebagai tanah uruk. Situs-situs yang ada di dalam tanah tersebut setiap hari dikeduk. Bata merah dan bebatuan andesit kuno diangkut dan diduga diperjualbelikan bebas, meski dengan alasan dipakai urukan jalan berlubang. Kalau masalah penggilaan bata itu kapan Mas kejadiannya? 3 bulan. 3 bulan yang lalu. Itu yang gali siapa Mas? Yang gali itu nggak jelas ya. Sebelah desa sebelah, desa sebelah orang. Tapi itu awalnya gimana Mas? Tembok atau gimana waktu itu? Sekitar 2,5 meter lah. Tingginya sekitar 1,5 meter. Tembok model tembok. Model tembok. Perkiraan berapa Mas jumlah batanya waktu itu? Kira-kira ya cuma 500 biji. Menurut warga, penjarahan dan penjualan situs ini terjadi 2 bulan lalu dilakukan warga luar desa. Selain batu bata di lokasi sekitar, juga banyak ditemukan benda-benda bersejarah lainnya. Dari Mojokerto, Solahuddin, MNC Media, melaporkan. Sementara itu, Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Jawa Timur langsung bergerak setelah mengetahui adanya dugaan perusakan situs Kumitir yang beredar di media sosial. Pihak BPCB juga melaporkan penyewa lahan yang telah merusak temuan struktur batu bata kuno yang diduga kuat merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit.
Setelah mengetahui adanya foto yang beredar di media sosial tentang adanya perusakan dan penjarahan struktur batu bata kuno di Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, tim dari Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Jawa Timur langsung turun ke lokasi untuk mengetahui struktur batu bata yang ada. Namun saat sampai di lokasi, petugas tak menemukan lagi struktur batu bata kuno seperti dalam foto yang tersebar di dunia maya. Petugas hanya menemukan bongkahan-bongkahan batu yang berukuran identik dengan batu bata dari zaman Kerajaan Majapahit. Pihak BPCB menyayangkan pengunggahan foto di media sosial yang tidak memberitahukan temuan itu kepada petugas. Hingga pihaknya tidak berhasil menyelamatkan struktur batu bata kuno yang diperkirakan mempunyai panjang 100 meter dan lebar 8 meter tersebut. Saat ini pihak BPCB menyerahkan proses hukum atas perusakan situs tersebut kepada aparat kepolisian. Langkah-langkah dari BPCB seperti yang sudah kita lakukan begitu kita mendapat berita dari medsos tanggal 8 hari Sabtu sekitar jam 9, langsung dari tim BPCB menuju lokasi untuk mengadakan beberapa tinjauan. Di situ kita hanya menemukan beberapa bongkahan-bongkahan saja, tidak menemukan apa seperti yang terpampang di foto-foto itu. Dari kepolisian sudah kita tindak lanjuti dari hasil apa yang kita temukan di lapangan atau di lokasi. Kita segera melapor pada malam itu juga ke Polsek Jatirejo untuk melaporkan secara lisan. Dari pihak Polsek menindaklanjuti pada malam harinya, yaitu hari Minggu malam. Sekalian kita dari tim BPCB mengadakan laporan langsung di pembuatan BAP untuk segera ditindaklanjuti pelimpahan oleh Polresta Mojokerto. Kalau ukurannya memang itu ukuran kuno ya, ukuran 8 kali 30, 28, ketebalan sekitar 8, biasanya seperti itu. Struktur bangunannya Pak juga panjang lebarnya Pak? Kalau struktur bangunannya panjang dan lebarnya kita tidak bisa menjabarkan karena kita hanya menemukan puing-puing atau bahkan dari secuil pun yang bisa untuk kita analisa itu berbentuk apa kita tidak bisa. Saat ini Pak yang dilakukan BPCB Pak untuk di lokasi? BPCB sekarang pada hari ini, jam ini tim masih ada di sana untuk mengadakan peninjauan juga penganalisa. Sekiranya fungsi yang ditenggarai atau diduga adalah situs, ini masih kita teliti lebih lanjut. Pak, itu mereka warga mengaku tidak tahu Pak itu apa gitu. Menurut BPCB sendiri bagaimana? Kalau warga di sekitar Trowulan mengatakan tidak tahu itu hal-hal yang nonsen ya, karena mereka juga tahu banget bahwa di wilayah Trowulan sudah meskipun tidak ditetapkan tapi mereka sudah paham bahwa di wilayah Trowulan adalah kawasan cagar budaya. Itu dari pihak kecamatan sudah mengadakan sosialisasi sebagai pembicara itu dari BPCB. Memang yang diundang pada waktu itu hanya kepala desa dengan harapan ke depan kepala desa menindaklanjuti apa yang sudah dilakukan kecamatan untuk sosialisasi tentang cagar budaya di wilayah Trowulan. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, MNC Media melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana karena spesial report penjarahan situs Majapahit masih akan kembali usai jeda. Siswa Kreatif. Kumpulan informasi aktual, berimbang dan terpercaya hadir menemani aktivitas di sore hari Anda. Mulai dari berita politik, ekonomi, sosial, hingga kebudayaan di Indonesia. Disiarkan secara langsung dalam program ID Start. Hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di ID
iNews TV, inspiring and informative. 5 komplotan perampok bersenjata api dibekuk aparat Polres Banyuwangi Bro. Nggak mau tanggung-tanggung, kelima pelaku dapat hadiah timah panas di kaki. Ruang sidang telah dibuka. Dua bukti hasil lab berbeda. Semua bisa berpendapat. Ada salah lagi-lagi. Semua bisa beradu argumen. Kalau itu hanya dibacakan di persidangan. Untuk mencari solusi dan peliknya sebuah isu. Itu bukan jadi soal. Akibatnya bukan. Oke, nanti kita gali lagi Bang Hafaz. Setiap Kamis pukul 19.03 waktu Indonesia Barat. Dalam Polemik on TV. Senang sekali rasanya kita kembali hadir ya. Di mana lagi kalau bukan di Secret, Siswa Kreatif. Kumpulan informasi aktual, berimbang, dan terpercaya hadir menemani aktivitas di sore hari ini. Mulai dari berita politik, ekonomi, sosial, hingga kebudayaan di Indonesia. Disiarkan secara langsung dalam program Ayo Start. Hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. 5 komplotan perampok bersenjata api dibekuk aparat Polres Banyuwangi Bro. Nggak mau tanggung-tanggung, kelima pelaku dapat hadiah timah panas di kaki. Ruang sidang telah dibuka. Dua bukti hasil lab berbeda. Semua bisa berpendapat. Ada salah lagi-lagi. Semua bisa beradu argumen. Kalau itu hanya dibacakan di persidangan. Untuk mencari solusi dan peliknya sebuah isu. Itu bukan jadi soal. Akibatnya bukan. Oke, nanti kita gali lagi Bang Hafaz. Setiap Kamis pukul 19.03 waktu Indonesia Barat. Dalam Polemik on TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Aparat Kepolisian Polres Mojokerto melakukan penyelidikan atas penjarahan situs di Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Polisi juga menutup lokasi penjarahan untuk memudahkan penyelidikan. Pasca viral di media sosial terkait penjarahan situs Kumitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, aparat Kepolisian Polres Mojokerto mulai melakukan penyelidikan ke lokasi penjarahan. Tim identifikasi dari Polres Mojokerto turun ke lokasi dan melakukan pemeriksaan bekas-bekas penjarahan. Meski di lokasi hanya tinggal sisa-sisa batu bata merah yang berserakan. Selain melakukan identifikasi, polisi juga memeriksa sejumlah saksi mata, diantaranya perangkat desa dan para perajin batu bata merah di sekitar lokasi penjarahan. Menurut daripada keterangan masyarakat sekitar sini yang sempat saya gali, yaitu bahwa mereka tidak pernah mendapatkan sosialisasi daripada dinas purbakala, sehingga mereka tidak tahu bahwa area di sini, khususnya di Dusu Bendo, Kecamatan Jatirejo ini, pusat daerah purbakala, karena tidak dapat pemahaman ataupun tidak mendapatkan pernah sosialisasi daripada purbakala. Cuman tadi saya sampaikan kepada masyarakat sekitarnya, apabila menjumpai hal-hal yang mencurigakan, ini otomatis kan menggali tanah. Ada bata yang mencurigakan mungkin merupakan situs purbakala. Apa nggak pernah melaporkan kepada kepala desa perangkatnya? Ini belum pernah melaporkan. Maka dari itu saya mengimbau, dihentikan dulu. Setelah melakukan identifikasi, polisi menutup lokasi penjarahan dan melarang warga untuk melakukan penggalian dengan alasan apapun. Sebelumnya, aksi penjarahan situs Kumitir viral di media sosial Facebook. Dalam foto-foto yang beredar di Facebook, sejumlah orang menggali batu bata peninggalan kerajaan Majapahit. Situs yang diduga tembok pemukiman pada zaman Majapahit itu digali dan dijual dengan harga Rp2.500 per biji. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, MNC Media, melaporkan. Penjarahan situs sejarah di Mojokerto masih saja terulang. Fakta tersebut disayangkan sejarawan Universitas Negeri Surabaya, Profesor Aminuddin Kasdi. Dirinya meminta pemerintah lebih serius merawat dan melestarikan situs bersejarah. Berikut wawancara tim liputan Special Report dengan Profesor Aminuddin Kasdi di Surabaya siang tadi. Iya, sebenarnya yang namanya penjarahan di Trowulan itu tidak hanya terjadi baru-baru ini.
tapi juga sudah sejak lama. Mengapa? Karena yang dijarah itu adalah struktur bangunan yang ada di bawah permukaan tanah. Nah, dulu di Trowulan itu banyak home industri, yaitu membuat barang pecah belah atau terakota, baik itu berupa kreweng ataupun batu merah, itu yang digali dari dalam tanah. Yang tidak jarang mereka menemukan bekas struktur bangunan atau fondasi bangunan dari zaman Majapahit. Menurut Profesor, apa yang menyebabkan hal ini terjadi, banyaknya situs-situs ini? Ya, ada beberapa sebab. Yang utama sudah bareng itu adalah masyarakat sendiri secara ekonomis dulu itu termasuk daerah minus. Jadi daerah minus, salah satu caranya adalah kerajinan rumah tangga itu adalah membuat pecah belah itu. Nah, kemudian kualitas dari terakota di Trowulan itu bagus. Nah, yang kedua, ya sudah bareng tentu the sense of belonging dari pemerintah maupun dari masyarakat juga rendah. Jadi kalau the sense of belonging atau perasaan handal beni itu tinggi, itu mesti dilaporkan. Kalau dari masyarakat dilaporkan, kemudian kalau dari pemerintah segera memproses, misalnya ganti rugi atau apa namanya anugerah dan sebagainya. Itu agak susah gitu loh. Nah, yang ketiga prosedur. Jadi prosedur yang harus ini lapor ke kabupaten, kemudian harus menunggu proses di provinsi, harus menunggu proses di pusat. Kan itu satu yang prosedur yang lama. Nah, iya, kalau itu misalnya dapat diatasi dengan segera, itu kan apa namanya masalahnya itu bisa segera selesai. Kemudian juga boleh jadi ya kalau itu barang-barang biasa, tapi kalau barang berharga seperti emas, kalung dan sebagainya, seringkali taksasi dari pemerintah itu boleh jadi tidak memadai, sehingga mereka terpaksa menyimpan atau menjual secara ilegal. Itu yang terjadi. Lalu Prof, sekarang ini di mana sebenarnya peran Balai Pelestarian Cagar Budaya yang terlihat kurang aktif? Iya, jadi sudah barang tentu ini adalah kompetensi dari teman-teman di Balai Cagar Budaya. Nah, jadi Balai Cagar Budaya itu ya dalam hal ini adalah menerima laporan, kemudian memproses, itu ada nilai sejarahnya atau tidak. Kemudian yang ketiga, kalau ada nilai sejarahnya, memproses, memberikan itu tadi imbalan tadi. Nah, tapi apakah Balai Peninggalan Bersejarah di Trowulan itu punya dana cash? Itu masalah lain, karena sekarang ini kan mesti harus dianggarkan. Nah, kemudian juga apa namanya boleh jadi taksasi itu juga tidak imbang. Dan berikutnya lagi dari pihak apa namanya Balai Cagar Pelestarian Budaya sendiri itu juga apa namanya menunggu, berarti tidak apa sel aktif. Nah, jadi ya memang ada kecocokan antara bawah dengan atas itu, antara infrastruktur dan suprastruktur. Ya. Berbicara soal dana tadi ya Prof ya, Ya. Balai Pelestarian Cagar Budaya, apakah tidak ada sokongan dana dari pemerintah yang secara kontinu atau per tahun pasti begitu? Ya, satu contoh saja, saya kan tempoh hari aktif di tim Cagar Budaya Kota Surabaya. Itu ya minim sekali. Jadi hanya cuma untuk HR, sidang-sidang dan sebagainya. Nah, kemudian misalnya aja ya mengenai masalah apa namanya Mapar 10 yang tempoh hari heboh itu pemerintah kota tidak segera mengambil tindakan, apakah itu misalnya diakuisisi atau dibeli dan sebagainya. Tapi yang sudah selamat itu ya misalnya rumahnya Pak Cokro di Peneleh itu sudah dibeli, kemudian rumahnya WR Supratman di Ganjar itu sudah beli. Berapa sih harganya itu sebetulnya ya, dibandingkan nilai sejarahnya itu kan, tapi sekali lagi kurang care. Lah
wali kota yang sekarang itu lebih care pada lingkungan, ya, kebunnya banyak, baik-baik dan sebagainya. Itu menghabiskan dana berapa miliar dibanding dengan yang ini loh ya, itu. Baik, Prof, kita kembali lagi ke masalah penjarahan yang dari Mojokerto Ya. Prof ya. Bisa saja yang terjadi bukan penjarahan karena warga setempat juga tidak mengetahui jika itu diduga situs kuno Majapahit. Iya. Lalu bagaimana tanggapan Anda jika betul demikian dan apakah ini kurang sosialisasi atau seperti apa? Ya, yang pertama ya memang penggalian itu kan kebanyakan peninggalan bersejarah itu kan tinggal strukturnya, fondasinya, dan itu berdasarkan sampel yang ada di sebelah selatan Museum Mojokerto itu kan lebih dari 1 meter di bawah permukaan tanah. Nah, boleh jadi masyarakat situ yang dulu menggali tanah itu menemukan fragmen-fragmen dari struktur itu. Tapi karena dia tidak tahu ya kemudian ya dianggap aja. Jadi kemudian yang kedua juga kurang pedulinya dari teman-teman di Balai Peninggalan Pelestarian Cagar Budaya itu. Jadi di sini memang diperlukan satu pengertian, satu pendalaman, satu aktivitas yang baik itu bottom up maupun top down. Ya. Jadi terus sepengetahuan Anda, apakah kejadian ini sering terjadi? Bahkan sepanjang tempo hari ya penggalian terus ada. Baru kemudian yang sadar itu dilaporkan itu ya. Dilaporkan ke Balai Peninggalan Pelestarian Cagar Budaya itu. Tapi yang gak konangan ya gelap gitu. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian boleh jadi sosialisasinya itu ya kurang. Jadi sosialisasi kepada orang per orang, kelompok per kelompok, kemudian ya RT, RW dan sebagainya itu kan ibu kota Majapahit itu meliputi satu area yang luas. Jadi di utara itu sampai di Brangkal ya, kemudian di barat itu sampai di Bubat. Nah, kemudian ke selatan itu ada di sebelah selatannya yang di timur tenggara itu kira-kira dekatnya Ngoro. Kan lebar itu. Nah, di situ secara fluktuatif itu diketemukan berbagai peninggalan yang tertimbun dalam tanah. Jadi sedimentasi itu juga cukup dalam. Karena apa? Berdasarkan pada sampel yang ada di selatan Museum Trawulan itu kan rata-rata 1 meter. Kemudian dulu itu Majapahit juga dikenal sebagai kota berparit. Jadi menurut remote sensing tahun 82 itu memang kelihatan parit-paritnya itu. Nah sekarang kan sudah tidak kentara karena ya parit-paritnya itu kemudian dipakai persawahan dan sebagainya. Ya. Prof, setelah semua ini terjadi kan, menurut Anda apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak terkait agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi? Ya, yang pertama sudah itu ada sosialisasi tadi dan minta perhatian kepada masyarakat yang menemukan atau yang menjumpai struktur bangunan atau fondasi bangunan ataupun barang-barang berharga lainnya, karena benda cagar budaya itu ada 5. 1 benda, kemudian yang kedua adalah bangunan, yang ketiga itu adalah struktur, yang keempat itu adalah situs, yang kelima itu adalah lingkungan. Nah, ya lingkungan boleh jadi lingkungan ya, abstrak tuh ya. Tapi yang situs itu kan satu tempat yang di atasnya dulu atau di dalam dulu pernah terjadi satu peristiwa bersejarah. Jadi satu contoh misalnya Kampung Keraton ya di Surabaya, karena di atasnya dulu ada keraton. Kepatian karena dulu tempatnya kepati dan sebagainya, itu situs. Kalau dicari bangunannya tidak ada. Tapi boleh jadi orang sekali waktu menemukan satu yang berharga. Nah, kemudian struktur tadi fondasi bisa, bangunan masih ada, benda sangat mungkin ya karena itu. Nah, sehubungan dengan demikian supaya masyarakat sendiri juga mendapat apresiasi, maka seyogianya pada Balai Pelestarian Cagar Budaya itu juga ada dana cash yang setiap waktu ada penumpang tuh nggak menunggu prosedur.
Kemudian juga taksasinya kalau misalnya seperti emas itu harga 1 gramnya berapa, dan barang itu harus ada kelebihan. Jadi harganya akan lebih, itu karena itu punya nilai sejarah. Ya. Yang ketiga ya prosedurnya dipermudah. Jadi singkat saja. Kemudian di Balai Pelestarian Cagar Budaya itu juga ada ahli yang bisa menaksasi usia barang itu, otentisitas barang itu, dan nilai atau value barang itu. Sebenarnya Prof, kalau dilihat lagi dari penjarahan oleh warga misalnya, apakah ada undang-undang tertentu yang mungkin bisa dikenakan oleh warga tersebut? Wah, saya kurang tahu itu masalah hukum. Tapi yang jelas di dalam Undang-Undang Cagar Budaya sendiri ada sanksi itu, ada sanksi. Ya. Sanksinya tertera di situ. Ya, tertera di situ. Sebenarnya Badan Pelestarian Cagar Budaya itu ya Prof ya, lingkupnya tuh sampai di mana dia bisa istilahnya mengelola barang sejarah tersebut? Iya, yang saya tahu yaitu tadi mengkoleksi, kemudian juga memproses supaya itu bisa menjadi milik negara lewat transaksi, ya, kemudian juga melestarikan, ya, kemudian juga mengidentifikasi dan menemukan peninggalan bersejarah itu. Jadi seperti di Trowulan itu kan juga itu ya merupakan satu eksplorasi penggalian, sehingga menemukan jenis-jenis batu atau terakota dengan gaya ornamen tertentu itu. Ya. Sebenarnya Prof ya, jika kita menemukan istilahnya barang bersejarah, aturannya dalam mungkin perlindungan benda-benda sejarah, bolehkah warga sipil itu memiliki benda bersejarah atau ada khusus? Sebenarnya boleh, tapi harus dilaporkan. Jadi cagar budaya tidak mempersoalkan siapa pemiliknya. Jadi satu contoh, tempo hari bendera pusaka itu kan sebelumnya disimpan Bu Fatmawati, tapi kemudian diserahkan kepada Museum Nasional. Ya. Kemudian juga ada mahkota Siak, jadi kerajaan Siak sana. Itu dengan sukarela si pemilik ini dari keluarga raja-raja Siak itu menyerahkan kepada pemerintah. Jadi ini kan berarti boleh dimiliki, tapi mesti diinventarisasi. Ya. Ya, sama-sama. Wali Kota Madiun nonaktif Bambang Irianto didakwa melakukan korupsi 59 miliar rupiah. Spesial Report akan kembali dengan informasinya sesaat lagi. Kangen nonton berita kriminal aktual yang seru dan lucu? Awak dhewe abatasa. Ayah bandel tapi santri. Di sini berita kriminal hadir dengan solusi dan tips menarik agar terhindar dari aksi kejahatan. Saksikan terus Pancet Kecrek di hari dan jam berikut. Oke, ojo lali, tonton terus Pancet Kecrek, iNews TV. Hanya di iNews TV, inspiring and informatif. Bincang santai dengan bintang tamu, mengupas isu-isu terkini. Dihadirkan menemani istirahat makan siang Anda. Speak After Lunch, hanya di iNews TV. Senang sekali saya Laura Elvina dapat menjumpai Anda dalam Speak After Lunch pada siang hari ini. Bincang santai dengan bintang tamu, mengupas isu-isu terkini. Dibawakan secara ringan dan penuh informasi. Dihadirkan menemani istirahat makan siang Anda. Speak After Lunch hadir setiap hari Senin sampai Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Kangen nonton berita kriminal aktual yang seru dan lucu? Awak dhewe abatasa. Ayah bandel tapi santri. Di sini berita kriminal hadir dengan solusi dan tips menarik agar terhindar dari aksi kejahatan. Saksikan terus Pancet Kecrek di hari dan jam berikut. Oke, ojo lali, tonton terus Pancet Kecrek, iNews TV. Hanya di iNews TV, inspiring and informatif.
Bincang santai dengan bintang tamu, mengupas isu-isu terkini. Dihadirkan menemani istirahat makan siang Anda. Speak After Lunch, hanya di iNews TV. Senang sekali saya Laura Elvina dapat menjumpai Anda dalam Speak After Lunch pada siang hari ini. Bincang santai dengan bintang tamu, mengupas isu-isu terkini. Dibawakan secara ringan dan penuh informasi. Dihadirkan menemani istirahat makan siang Anda. Speak After Lunch hadir setiap hari Senin sampai Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Kangen nonton berita kriminal aktual yang seru dan lucu? Awak deki apa tasa? Ayah bandel tapi santri. Di sini berita kriminal hadir dengan solusi dan tips menarik agar terhindar dari aksi kejahatan. Saksikan terus Pancet Kecrek di hari dan jam berikut. Oke, ojo lali, tonton terus Pancet Kecrek, iNews TV. Hanya di iNews TV, inspiring and informatif. Bincang santai dengan bintang tamu, mengupas isu-isu terkini. Dihadirkan menemani istirahat makan siang Anda. Speak After Lunch, hanya di iNews TV. Senang sekali saya Laura Elvina dapat menjumpai Anda dalam Speak After Lunch pada siang hari ini. Bincang santai dengan bintang tamu, mengupas isu-isu terkini. Dibawakan secara ringan dan penuh informasi. Dihadirkan menemani istirahat makan siang Anda. Speak After Lunch hadir setiap hari Senin sampai Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Kangen nonton berita kriminal aktual yang seru dan lucu? Awak deki apa tasa? Ayah bandel tapi santri. Di sini berita kriminal hadir dengan solusi dan tips menarik agar terhindar dari aksi kejahatan. Saksikan terus Pancet Kecrek di hari dan jam berikut. Oke, ojo lali, tonton terus Pancet Kecrek, iNews TV. Hanya di iNews TV, inspiring and informatif. Bincang santai dengan bintang tamu, mengupas isu-isu terkini. Dihadirkan menemani istirahat makan siang Anda. Speak After Lunch, hanya di iNews TV. Senang sekali saya Laura Elvina dapat menjumpai Anda dalam Speak After Lunch pada siang hari ini. Bincang santai dengan bintang tamu, mengupas isu-isu terkini. Dibawakan secara ringan dan penuh informasi. Dihadirkan menemani istirahat makan siang Anda. Speak After Lunch hadir setiap hari Senin sampai Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Pemirsa, seorang bapak dan anaknya di Situbondo menderita luka bakar akibat terkena ledakan tabung gas LPG ukuran 3 kg. Diduga ledakan terjadi akibat tabung gas LPG bocor. Bu Nadine, 55 tahun, dan putrinya Suliana, 32 tahun, terpaksa menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Abdurrahim Situbondo hari Selasa. Bapak dan putrinya itu menderita luka bakar di bagian kaki, tangan, dan perut. Sebelumnya, bapak dan anak asal Dusun Pesisir Utara, Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Situbondo itu terkena ledakan tabung gas LPG. Menurut sejumlah saksi, kejadian berawal saat Suliana hendak menghidupkan kompor. Saat itu api kompor tak kunjung menyala sehingga Suliana memanggil sang ayah. Naas bukannya menyala, keduanya justru mengerang kesakitan akibat terkena ledakan tabung gas. Diduga ledakan terjadi karena ada kebocoran tabung. Lepas selangnya itu, Pak. Bocor itu. Terus diangkat sama saya, kompornya itu, selangnya itu lepas. Bocornya itu dari sini, dari yang di kompor itu. Dihidupkan kompor, terus meledak gitu, Pak. Peristiwa ledakan tabung gas LPG itu kini dalam penyelidikan polisi. Untuk mengetahui sebab pasti ledakan, polisi masih menunggu hasil pemeriksaan tim Lafor Mabes Polri di Surabaya. Dari Situbondo, Rizky Amirul Ahmad, MNC Media melaporkan.
Proses hukum kasus dugaan gratifikasi pembangunan Pasar Besar Madiun dengan terdakwa Wali Kota Madiun nonaktif Bambang Irianto mulai disidangkan. Dalam dakwaan jaksa terungkap melalui proyek pembangunan Pasar Besar Madiun ini, terdakwa mendapat keuntungan pribadi sekitar 59 miliar rupiah. Setelah menjalani pemeriksaan KPK di Jakarta, Wali Kota Madiun nonaktif Bambang Irianto Selasa siang menjalani sidang perdana kasus dugaan gratifikasi pembangunan Pasar Besar Madiun di Pengadilan Tipikor Surabaya di Juanda, Sidoarjo. Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum KPK, Bambang Irianto didakwa telah menerima gratifikasi dengan cara ikut serta masuk ke dalam proses pembangunan Pasar Madiun melalui satu di antara anggota keluarga. Terdakwa juga memasukkan sejumlah modal untuk proyek dengan imbalan keuntungan. Meski tidak ada kerugian negara, namun yang dilakukan terdakwa menyalahi aturan karena berusaha menggunakan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri. 2M, jadi sekitar 4 miliaran dari proyek pembangunan Pasar Besar Madiun. Sedangkan dari 12 B besar, pengumpulan uang-uang yang tadi sudah dijelaskan dalam dakwaan, baik dari dinas, dari perizinan, dari fee proyek, seluruhnya ada sebesar 55,5 miliar. Sejak tahun berapa, Pak? Dari 2009 sampai 2016. Sementara itu, tim penasihat hukum terdakwa dalam sidang yang berlangsung sekitar 1,5 jam itu menolak sejumlah dakwaan Jaksa Penuntut Umum KPK. Penasihat hukum akan membuktikan dakwaan jaksa salah dalam sidang lanjutan Selasa pekan depan. Dari Sidoarjo, Pramono Putra, MNC Media, melaporkan. Pemirsa, seorang perempuan pengunjuk rasa histeris dan sempat pingsan saat gagal menemui Kepala Kejaksaan Negeri Sumeneb, Madura. Para pengunjuk rasa menuntut agar terdakwa yang ditahan atas kasus perusakan pagar dibebaskan dengan alasan terdakwalah pemilik lahan yang dipagar oleh pelapor. Perempuan ini histeris dan sempat pingsan saat hendak menerobos brigade puluhan polisi yang menjaga ketat jalannya unjuk rasa. Beserta puluhan warga yang berunjuk rasa, ibu ini hendak menemui Kejaksaan Negeri Sumeneb untuk menyampaikan tuntutannya. Unjuk rasa ini menuntut keadilan atas kasus penyerobotan dan perusakan lahan. Ibu Anita pengunjuk rasa mengatakan unjuk rasa kali ini menuntut keadilan dan pembebasan ayah angkatnya yang ditahan atas kasus perusakan pagar di atas lahan pelapor. Padahal menurutnya lahan tersebut sah milik ayah angkatnya. Malah pihak pelapor yang membangun pagar di atas tanah milik terdakwa. Kalau saya berharap orang tua saya bisa bebas, Mas. Namun pihak Kejaksaan Negeri Sumeneb enggan menemui pengunjuk rasa karena selain berkas kasus ini sudah masuk ke pengadilan, pihak pengunjuk rasa tidak mau ditemui secara perwakilan. Kalau unsur-unsur pasalnya memenuhi unsur pasal yang disangkakan oleh penyidik, kita nyatakan P21. Kalau tidak memenuhi, ya kita kembalikan. Setelah bernegosiasi dengan pihak kepolisian, akhirnya pengunjuk rasa membubarkan diri dengan tertib. Dari Sumeneb, Madura, Abdul Rahim, MNC Media, melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Bersama kerabat kerja yang bertugas, saya Mbak Dinda Surya pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.